Kita lanjutkan pada video ini tentang aplikasi dari turunan ya. Khususnya pada video ini kita akan pelajari tentang kecekungan fungsi dan uji turunan kedua ya. Jadi ini aplikasi fungsi, turunan fungsi tapi untuk menentukan kecekungan fungsi dan melakukan uji turunan kedua untuk menentukan kecekungannya ya. Nah, dari materi sebelumnya ya, kita dapat menentukan kemonotonan fungsi ya, dengan melakukan tes turunan pertama ya. Artinya kalau kita telah peroleh titik kritis, apabila di kiri titik kritis itu bertanda positif misalnya, kemudian di kanannya negatif, maka kita beroleh titik maksimum lokal ya kan. Atau sebaliknya, kalau dari negatif ke positif, maka kita punya nilai atau titik ekstrim minimum lokal. Nah, sekarang apabila turunan pertama ya, suatu fungsi itu kontinu atau f aksennya kontinu dan diferensiabel ya, maka turunan dari turunan pertama atau f aksen dari f aksen ya, atau ditulis turunan kedua atau f double aksen seperti ini ya, dari fungsi tersebut dapat diperoleh bagaimana perubahan nilai turunan pertamanya ya. Nah, apabila perubahan nilai turunan pertama nilai f aksen diketahui, maka kita sebenarnya juga memperoleh informasi tentang kemonotonan dari f aksen ya. Jangan lupa f aksen itu juga fungsi ya, jadi dia juga punya kemonotonan naik dan turun, sama saja ya. Nah, karena f aksen itu adalah gradien garis singgung fungsi f ya di suatu titik, maka apabila kita membicarakan kemonotonan dari f aksen, itu artinya kita menyatakan kecekungan dari grafik fungsi f pada suatu selang ya. Apa itu kecekungan ya? Kita berangkat dari definisi berikut ya. Jadi grafik fungsi y sama dengan fx dikatakan cekung ke atas pada selang buka I kapan? Jika f aksennya naik pada selang I. Ingat, yang naik itu f aksennya ya, bukan f-nya ya. Karena f aksen juga fungsi ya. Jika juga punya sifat naik atau turun. Sebaliknya cukup ke bawah, yaitu grafik fungsi f yang cukup ke bawah jika pada selang buka itu, jika f aksen turun pada selang itu. Nah, nanti kita membahas secara analitik bagaimana f aksen naik, apa yang turun itu. Tapi kita periksa dulu ini cekungnya seperti apa ya, kalau dari grafik yang sudah kita kenal ya, baik dengan baik ya ini ya. Jadi kalau saya punya y sama dengan x pangkat 3 ya. Jadi kan seperti ini ya. Ini kita belum bisa menggunakan teorema ini, definisi ini ya. Yang kita tahu ini cekung ke bawah, cekung ke bawah. Ini cekung ke atas gitu ya. Nah, itu kalau pengertian cekung seperti itu. Ada sini cekung ke atas, belok ke gini ya. Kemudian kalau ke x kuadrat sama saja ya. Y sama x kuadrat begini. Ya. Jadi ini kan kira-kira begini gambarnya kan. Jadi
Ini Y sama dengan X pangkat 3 ya. Y sama dengan X kuadrat. Ini cekung ke bawah. Cekung ke atas ya, cekung ke atas. Cekung ke atas juga. Gitu kira-kira begitu. Intuisi dari cara secara intuitif bagaimana menentukan oh ini cekung kemana. Ke atas ke bawah. Ya. Begitu. Nah, nanti kita gunakan turunan kedua ya untuk menentukan F aksen naik dan F aksen turun itu ya untuk fungsi yang ini lagi nanti ya. Oke, jadi kita gunakan sekarang uji turunan kedua untuk kecekungan ya. Di sini kita pahami dulu bahwa jika F y sama F itu memiliki turunan kedua, yaitu F aksen, kalau F itu punya turunan kedua berarti F aksennya kan kontinu dan diferensiabel karena dapat turunkan dari turunan kedua ya, itu pengertiannya. Jadi F punya turunan kedua artinya F turunan pertamanya yaitu F aksennya itu kontinu dan dapat diturunkan diferensiabel sehingga diperoleh F turunan kedua ini ya itu ya pengertian Y punya turunan kedua. Cara kedua seperti ini, maka karena F aksen kontinu dan diferensiabel maka korelasi 3 berlaku pada F aksen. Korelasi 3 itu apa? Tentang fungsi naik dan fungsi turun ya kan. Jadi kalau ingat di korelasi 3 itu apa? Naik apabila turunan pertamanya positif ya kan gitu ya. Jadi korelasi korelasi 3 ya, apa tadi, jika F aksen positif maka apa? F naik ya kan, di selang apa gitu, di selang di I gitu ya misalnya juga gitu, pelengkapnya begitu kan, ada di mana gitu ya. Nah jawabannya jika F aksen negatif maka F turun ya kan, di selang apa gitu kan ya, itu korelasinya. Tapi ini salah apa, F itu kontinu dan diferensiabel gitu ya, maka berlaku ini ya, dapat tentukan seperti ini. Nah sekarang kita berlakukan teori ini untuk fungsi F aksen, karena F aksen juga kontinu dan diferensiabel. Artinya apa? Kita dapat menyimpulkan apakah F aksen itu naik atau turun. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa tanda dari turunan dari F aksen, yaitu F double aksen ini. Ya, F aksen naik bila F double aksen positif, F aksen turun bila F double aksen negatif. Nah, tadi kita kaitkan ini dengan definisi kecekungan tadi. Ini cekung kalau F aksennya naik kan gitu. Oke, nah sekarang pakai uji turunan kedua ya. Ini ya, jika misalkan Y sama dengan efek terdiferensialkan 2 kali pada selang I, artinya F aksennya kontinu dan diferensiabel ini ya, akibat dari ini kondisi ini ya, maka F double aksen, jika F double aksen positif, ini saya pakai ini ya, jika F double aksen positif maka harusnya ini sebelum ini, maka ya yang pertama ya, jika F double aksen, tulis biru aja,
Yang pertama ya, jika F double aksen positif pada I ya kan, maka harusnya sebelum itu ini ngomongnya F aksen naik ya kan, fungsi naik di I ya, karena naik ya, ini jika naik maka cekung ke atas. Nah, gitu nyambungnya ya. Menurut definisi tadi, maka akibatnya apa? F cekung ke atas di I ya kan. Nah, pada selang I dicekung ke atas. Juga sama yang kedua, sama ya. Jika F double aksen negatif pada I, maka apa? Menurut teori ini ya, ini F aksen turun di I. Menurut definisi lagi tadi, kalau F aksen turun, ini ya F aksen turun, jika F aksen turun maka cekung ke bawah. Nah, gitu. Di I ya. Itu maksud dari teorema itu. Ya. Nah, kita kembali ke contoh dua tadi. Ya. Contoh yang dua soal dua fungsi tadi ya. Untuk membuktikan menggunakan teorema tadi. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 1 ya. Y sama dengan X pangkat 3. Jadi, turunan pertama kita gunakan untuk menentukan titik kritisnya. Ya. Diperoleh X sama dengan 0 ya. Jadi, titik kritisnya 0,0. Jadi terdapat dua interval toh. Dapat dua sub interval terselang ya, yaitu min tak hingga 0 dan 0 tak hingga. Boleh kurung tutup, boleh ya. Kalau kita memeriksa kecekungan itu, kemonotonan itu bisa tutup atau bisa buka, karena intinya terselang ya, bukan titik. Oke. Pada selang min tak hingga sampai 0 sekarang ya. Ya. Y aksen double aksen itu sama dengan 6x ya. Nah, pada selang ini bagaimana tandanya? Positif kan? Negatif ya. Negatif kan, karena yang x-nya negatif. Benar nggak? Ya. Karena x-nya negatif, maka 6x itu negatif. Ya. Oke. Jadi menurut tema tadi negatif, maka dia nanti cekung ke atas. Ya. Terus pada selang 0 tak hingga Y double aksen sama 6x juga, tapi positif sekarang karena x-nya positif. Ya. Jadi gitu ya. Jadi nah, maksudnya tadi kan ada pengertian ya double aksennya positif maka negatif, maka apa ini, Y aksennya
turun toh, ya enggak? Y aksennya turun, ya, Y aksennya turun. Kalau dari dua toh, kalau turunan suatu fungsi, turunan turunan Y aksen itu negatif, maka Y aksennya turun. Nah, pengertian Y aksen turun itu seperti apa toh? Ya, jadi kalau saya gambarkan fungsinya tadi, ya, Y pangkat 3 kan begini. Fungsi pangkat 3 pasti begini gambarnya. Ini ya, ini kan. Pasti menyinggung sini ya. Ini pasti menyinggung garis Y sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0 garis singgungnya. Y aksen sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini kan. Garis merah ini garis singgung di X sama dengan 0. Ya, pasti begini. Nggak mungkin begini ya. Karena kalau gini memotong garis merah itu ya. Menyinggungnya begini, bukan begini. Ya, oke. Nah, sekarang Y aksennya tuh mana tuh fungsi Y aksennya? Ini bisa digambar ini ya. Tinggal jaga gambarkan. Jadi pengertian Y aksen naik itu adalah grafik ini sebenarnya. 3 Y pangkat ya garis ini ya. Ini kan 3Y 3X ini ya. 3X pangkat 2. Ini kan. X pangkat 2 pangkat 3 kan gini kan. Curang begini kan ya. Pangkat 3. Pangkat kali 3 ya. Ini kan 3X kuadrat. Ya aksennya itu kan. Ini X pangkat 3. Nah, untuk selang min T hingga sampai 0, ya aksennya turun. Ya turun ini kan. Turun tuh ini. Kalau saya gambarkan ya aksen itu gradien di sini ya. Nilainya turun, kemiringannya turun. Ini pertama di sini ya, titik ini ya. Ini garisnya kan. Dan singgungnya ini, gradien sekian ya. Di sini dia juga akan agak landai begini kan. Nah, begini. Ini yang di sini bagaimana? Agak landai lagi. Nah, kemiringannya akan makin landai, makin menuju ke 0 begitu. Ini turun namanya. Kemiringan garis ini turun ya. Makin lama makin landai, makin sama dengan 0. Ini turun juga. Nah, ya. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Y aksennya naik ya. Ya jelas ini naik kan. Ini naik ke sana. Ya. Kalau saya gambarkan gradien-gradiennya sama saja, ini naik juga. Makin besar ini 0 awalnya kan, mendatar. Di sini bagaimana? Garisnya begini kira-kira. Di sini bagaimana? Garisnya begini. Di sini bagaimana? Garisnya begini. Ya. Makin naik juga. Makin curam begini terus. Ini juga naik. Ya. Jadi ini adalah Y aksennya itu, ini Y-nya. Saya sandingkan yang biru itu Y-nya aslinya ya. Sedangkan yang merah, yang biru, yang hijau itu adalah fungsi Y aksennya. Ya, yang merah-merah itu adalah garis singgungnya, yang gradiennya di sebelah kiri itu makin turun, ini makin naik. Oke? Nah, sekarang yang kedua bagaimana? Y sama dengan X kuadrat. Ini agak beda dikit ya. X kuadrat. Kita hitung analitik lagi ya. Y aksen sama dengan 2X. Sama dengan 0. Saya peroleh X sama dengan 0. Sama titik kritisnya, yaitu 0,0 ya. Terdapat 2 subinterval lagi ya. 2 sub
interval atau subselang ya, yaitu minta hingga 0. Ingat teknisnya membagi garis paralel menjadi 2 subselang ya. Pada minta hingga sampai 0 ya, Y double aksen positif dengan 2 atau sama dengan 2, ini positif ya. Jadi apa? Y aksennya naik dong, corollary 2 ya kan. Demikian juga untuk selang 0 tak hingga, Y double aksennya sama dengan 2 juga, kan konstan atau positif juga, maka Y aksennya naik lagi. Nah ya itu, sehingga kalau kita gambarkan seperti sama ya kayak ini, tapi grafiknya beda. Grafiknya beda. Maaf. Ini kan. Oke. Jadi grafiknya yang biru berubah parabola tuh. Ini kira-kira gambarnya. Oke. Ya. Y aksen sama dengan 2x ya gambar. Ya berarti kan seperti ini. D-nya 2 kan. Kira-kira begini kan. Nah ini dia aksennya. Ini Y-nya. Ya. Nah ini naik terus tuh. Dari 0 minta hingga juga naik. Ini naik gitu. Ya. Jadi ini tadi adalah, jadi ini apa, cekung ke atas, ini juga cekung ke atas. Oh tadi ini belum ya, ini cekung ke bawah menurut kalimat tadi ya, cekung ke atas ya. Begitu ya caranya untuk menentukan kecekungan dengan menggunakan apa, uji apa, turunan kedua. Nah ini lebih menarik lagi contoh yang kedua ini ya, yaitu fungsi Y sama dengan 3 plus sin 3x sin x ya, pada selang 0 sampai 2pi. Jadi enggak seluruh bilangan real tapi 0 sampai 2pi saja ya. Nah di sini mirip dengan tadi, tapi ini lebih apa namanya, harus perlu hati-hati lagi. Nah fungsinya udah kenal, cuman tidak linear ya. Oke. Sini seperti tadi kita periksa lagi ya. Y aksen sama dengan cos x ya kan, cos x. Kapan dia sama dengan 0? Yaitu x sama dengan
berapa? Pi, ya kan? Pi sama dengan pi, ya. Jadi titik kritisnya adalah pi, 3, ya kan? Titik pi, 3, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kecekungan di domainnya itu, ya. Jadi kita periksa sekarang, ya. Kita periksa y double aksennya sama dengan min sin x, ya. Nah, min sin x ini ada 2 nilai, ya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi perlu, karena kalau bisa digambar saja ya ini, ya. Jadi 3 plus sin x, kalau sin x kan gini ya, naik 3 gini naik, ya. Ini grafiknya begini kan, ini ya, 0 sampai 2p, 0 2p itu, ya, itu 0 sampai 2p, ya. Nah, kemudian untuk fungsi y double aksennya itu sin, ya. Kalau sin kan begini, min sinnya minus ini, ya, minusnya ini, ya, ini kira-kira, ya. Nah, ini motong bangka itu, ya, kira-kira begitu untuk hubungan antara turunan pertama, turunan kedua dan utamanya. Nah, setelah itu baru diperiksa tanda dari y double aksennya, ya. Nah, kalau lihat grafik yang hijau itu, ya, ini kan y double aksen nih, ya. Maka ini pada selang berapa ini? Ini pi kan ini, ya. Ini pi kan, ya. Di pi ini 2p. Jadi di selang, pada interval 0 sampai pi, ya, sin 0 di 0 pi sampai pi itu kan positif, berarti y double aksen itu negatif, ya kan, karena sin 0 ya, 0 ya, bukan 0 ya, antara 0 sampai 2pi itu negatif, positif nilainya, ya. Jadi minus positif berarti negatif. Nah, apa artinya? Artinya dia cekung ke bawah, ya kan. Kedua negatif berarti fungsi cekung ke bawah, ya. Pada selang berikutnya yaitu pi sampai 2pi kan positif ini, ya, di atas sumbu x toh, y
double aksen, negatif ini dia. 0 sampai P kan negatif, positif ya dia. 0 sampai P berarti positif itu kan. Oh, positif bener ya, positif pasien positif. Positif. Data sembuh. Iya, maka ini cekung ke atas. Ya. Kalau ini tidak susah ya kalau cekung gini karena itu langsung kelihatan cekungnya ke sini kan. Fungsinya kan biru itu cekung bawah ke atas gitu ya. Tapi yang nggak susah tadi yang fungsi yang lain tadi yang X pangkat 3, yang kedua tuh nggak kelihatan. Nah, nanti kita ngomong yang di sini itu ada apa di sini? Titik transisi itu ya. Titik transisi itu disebut sebagai titik belok ya. Sekarang kita coba definisikan titik belok yang sebenarnya kita pakai tadi di contoh-contoh sebelumnya. Nah, pada contoh kedua tadi ya, sudah kita dapatkan tadi y aksen sama dengan cos x ya, yang ada di setiap titik x pada selang 0,2pi ya. Nah, kurva tersebut ya memiliki gradien ya, garis singgungnya memiliki gradien min 1 di pi, 3. Ini titik kritis tadi yang kita dapatkan ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini toh, tadi saya gambar lagi ya. Jadi kan kurva ini kemudian 32p ya, 3 kali sin p kira-kira begini, kemudian ya 0 sini ya, ini p ya, p ini 2p. Oke. Nah, ada apa di sini tadi ya? Nah, di garis singgung ini, nah garis singgung ini, di garis singgung ini ya, itu garis singgung ini dipotong oleh kurva biru itu, dipotong oleh kurva biru ini. Jadi dia memotong gini ya. Jadi dan satu lagi, turun kedua fungsi di sini di titik X sama dengan P ini nilainya adalah 0 gitu ya. Garis singgung seperti ini kan sudah kita pernah temui tadi di contoh yang fungsi X pangkat 3 tadi kan, sini tadi saya gambarkan tadi kan, begini kan, menyinggungnya begini, menyinggung Y sama X sama dengan 0 begini kan, tidak sebaliknya begini kan, karena ini garis singgungnya kan ini. Nah, yang ini garis singgungnya. Nah, dia motong ya gitu. Ini garis singgung yang memotong ya ini ya. Nah, pada kasus yang tadi itu, ini juga sama dengan ini kasusnya ya. Itu turun keduanya itu bernilai 0 di titik ini ya, Y double aksen min sin X tau, dari 0 ketika sin X nya sama dengan pi per 2 sama. Ini Y double aksennya berapa? Kalau Y sama dengan tadi apa,
X pangkat 3 ya. Maka Y double aksennya kan 6X tadi. Y double aksennya 6X juga sama dengan 0, 3X sama dengan 0. Ya. Nama titik 0,0 titik pi per 3 ini disebut sebagai titik belok. Yang biasanya Y double aksen sama dengan 0 ini. Ya. Itulah definisinya. Jadi titik di mana grafik sebuah fungsi memiliki garis singgung, ya, garis singgung karena dia diferensiabel ya, dan di mana kecekungannya berubah, itu disebut sebagai titik belok. Berubah ini dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, ini juga sama, cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ya, itulah definisi dari titik belok. Nah, pada umumnya tadi saya katakan, jika turun kedua ada pada titik belok itu ya, maka F double aksen itu bernilai sama dengan 0. Tapi nggak selalu ya. Tetapi karena garis singgung di titik belok selalu ada, diferensiabel tadi ya, maka F aksen C-nya itu ada, jadi sama dengan 0 itu, ya, garis singgung datar atau garis singgungnya itu vertikal di titik itu. Ya, vertikal. Nah, kalau di garis singgung vertikal itu pasti F aksennya maupun F double aksen nggak ada. Nah, nanti pada penentuan titik belok, ya, kita cukup periksa F aksennya apakah sama dengan 0 atau F aksennya sama dengan ini C ini ya. F aksennya tidak ada. Yang tidak ada itu kan seperti kasusnya fungsi yang seperti ini ya. Gradiennya tak hingga itu ya, seperti ini mungkin ya. Digambarkan yang ini nyinggung begini ya. Nah, begini. Ini gradiennya, oh, garis singgungnya sama tadi kan yang vertikal sekarang ini. Nah, ini. Dia juga motong kurvanya, tapi vertikal, tidak terdefinisi. Ya kan? Gradiennya nggak terdefinisi. Tata hingga. Oke, untuk memperjelas ini maka kita coba berlatih ya. Dan contoh 3 ini. Contoh 3 ini ya. Mana kita akan memeriksa turunan ya. Keduanya untuk menentukan titik beloknya nanti ya. Jadi seperti tadi kita periksa X sama dengan Y sama dengan X pangkat 4 ya. Nah, Y sama dengan X4, sama dengan 4 itu turunan pertamanya 4X pangkat 3 ya. Y sama dengan 1 ya. Merah. Y sama dengan X pangkat 4. Y aksen sama dengan 4X pangkat 3. Y double aksen sama dengan 12X kuadrat ya. Nah, apakah ini punya titik belok ya? Tentunya kita memeriksa apa turunan dari keduanya ya. Turunan pertamanya untuk menentukan titik-titiknya dulu ya. Turunan pertama kita dapatkan ini sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 0. Dan titik kritisnya 0,0.
Apakah ini punya titik belok? Titik belok syaratnya adalah ada perubahan tanda, ya, ada turunan, ya, kecekungannya, ya, ada perubahan kecekungannya, ya. Jadi artinya dari cekung ke atas ke cekung ke bawah gitu misalnya, ya. Artinya diperiksa F double aksennya yang di kirinya 0 itu apakah negatif ke positif atau positif ke negatif gitu. Nah di sini kalau kita periksa, ya, untuk di selang min tak hingga sampai 0, ya, Y double aksen itu positif karena kuadrat ini kan, apapun bilangannya kuadrat atau ini. Kemudian di 0 sampai tak hingga Y double aksen juga positif, ya, tidak ada perubahan kecekungan, ya. Ya, jadi Y sama dengan X pangkat 4 tidak memiliki titik belok, meskipun apa, periksa apa, Y double aksen 0 itu sama dengan 0. Jadi ini nggak menjamin, ya. Yang menjamin titik belok itu adalah dua hal, yaitu turunannya yang keduanya berubah tanda, Y double aksen sama dengan 0, atau Y double aksennya tidak terdefinisi, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang nomor 2, ya. Nomor 2 kita periksa. Oke, mana tadi? 2 periksa, ya. Y sama dengan X pangkat 1/3. Seperti tadi, kita turunkan pertama, Y aksen sama dengan 1/3 X pangkat min 2/3 atau 1/3 X pangkat 2/3. Oke, ya. Nah, ini apa? Tidak terdefinisi di 0, ya kan, di X sama dengan 0, ya. Jadi apa ini? 0,0 itu titik kritis, ya. Ya, kita nggak tahu jenisnya nanti. Nah, karena nggak terdefinisi, maka Y double aksen juga tidak terdefinisi, kan? Tidak terdefinisi di X sama dengan 0, ya. Jadi apa? Y sama dengan X sampai 3 itu memiliki titik belok, ya kan. Nah, syaratnya titik belok kan, belum, ya, karena diperiksa lagi min tak hingga 0. Bagaimana untuk tandanya, ya. Yang kedua,
Ya, ini kita lihat dulu nih ya. Y12 nya berapa tadi? Belum dihitung tadi. Ya. Jadi Y12 sama dengan min berapa? 2/9 X pangkat, turunkan lagi berarti kurangi 1, 3/3 ya, min 5/3 ya, sama dengan min 2/9 X pangkat min pangkat 5/3 ya. Nah ini perlu hati-hati ya, karena untuk memeriksa tanda dari Y12 ya, bagaimana ini di selang, memang ini tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi, kita perlukan ya di X sama dengan 0. Jadi sekarang di selang minta hingga sampai 0 Y12, kalau ini saya ambil bilangan negatif, karena ini pangkat ganjil ya, negatif pangkat ganjil berarti negatif, berarti ini positif ya. Di X ini ya kebalikannya, karena bilangan positif dipangkatkan positif ya, positif minus tadi negatif itu ya. Itu berarti pada perubahan tanda ya. Jadi positif ketika X-nya negatif, negatif ketika X-nya positif, berarti ada perubahan tanda ya. Jadi ini apa ini? Disimpulkan ini cekung ke atas ya. Ini cekung ke bawah ya. Jadi ada perubahan kecekungan ya di kiri 0 dan kanan 0 ya. Dari syarat ini turunan kedua nggak terdefinisi, perubahan kecekungan ya, maka ya karena Y12 tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya, dan terdapat perubahan kecekungan ya, maka Y sama dengan X pangkat 1/3 memiliki titik belok ya di 0,0 gitu. Oke, jadi tidak mudah ya untuk menentukannya. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan seperti halnya untuk kecekungan ya, menggunakan uji turun kedua untuk menentukan nilai ekstrim lokal. Nah, ini yang sebenarnya sudah tidak kenal ya di SMA dulu ya. Sekarang bagaimana ini? Jadi asumsikan sekarang jika turun kedua continue pada selang yang muat C ya. Jadi kita beranjak lagi, jadi kan
double accent ada, sekarang continue ya, hasilnya continue di selang yang memuat C. Pertama, jika F aksen C sama dengan 0 ya, kemudian F double aksen C kurang dari 0, maka F itu memiliki maksimum lokal di C. Nah, ini udah dikenal tuh di SMA ya. Nah, kita pakai ini karena sudah menggunakan konsep tentang kemonotonan dari teori rata-rata, kemudian sebelum tadi ya, ini ada tentang apa tadi, belok dan segala macam itu ya. Ini sama, kedua juga sama, F double aksen 0, F double aksen 0, F double aksen positif, maka F memiliki minimum ya, positif minimum. Tapi yang ketiga, jika F double aksen sama dengan 0, F double aksen F aksen 0, F double aksen 0, maka dikatakan uji itu gagal, uji tanda gagal. Nah, kemungkinan fungsi itu memiliki maksimum lokal, minimum lokal, atau tidak memiliki nilai ekstrim. Ini buktinya ya. Jadi yang pertama, jika F double, karena F double aksen itu kecil 0, syaratnya ini jika ini ya, maka F double aksen X itu kurang dari 0 juga untuk selang buka yang memuat C. Ya. Karena F continue, jadi continue diketahui tadi, ini kurung ya, F double aksen continue. Oke, sehingga F aksen turun ya, double aksen kurang dari 0, maka F aksen turun. Ini kemonotonan ya, kalau dari 3. Sekarang karena F aksennya 0 ya, maka F aksen itu berubah dari tanda positif ke negatif. Kan itu turun tuh, F double aksennya itu turun ya. Jadi F double aksennya itu turun. Gambar di mana ya, di sini ya, kita nggak tahu F nya, yang penting F double aksennya itu turun ya, F double aksennya, F aksennya turun ya. Jadi ini F aksennya kurang dari 0, maka F aksennya turun. Oke. Nah, karena F aksen C nya sama dengan 0, maka kalau turun begini itu, maka ada melalui 0, maka dari positif ke negatif, F aksennya bernilai positif ke negatif. Kalau F aksen dari positif ke negatif, maka dia punya maksimum lokal di C-nya. Ya, kalau dari garis-garisnya seperti ini kan, jadi F aksennya itu memotong sumbu X begini di C. F aksennya turun terus ya. Turun tapi kondisinya seperti ini. Nah, nanti Anda periksa untuk yang nomor 2. Nomor 3 ini Anda cek di X sama dengan 4, X sama dengan 3, itu akan mendapatkan itu syarat-syarat ini semua ya. Nah, dari konsep kemonotonan ya, kemudian maksimum minimum ya, nilai ekstrim, sampai titik belok ya, dengan uji turun kedua segala macam itu, sebenarnya Anda sudah siap untuk bisa membuat sketsa suatu grafik tanpa menggunakan bantuan software ya. Silakan sekarang dicoba nanti ya, di Synchronous secara berkelompok untuk menentukan sketsa grafik ini dengan melalui tahapan ini. Tentukan nilai ekstrimnya dulu, tentukan selang-selangnya di mana F itu naik atau turun, tentukan di mana grafik itu cekung ke atas maupun ke bawah ya, dan sketsa secara kasar ya seperti apa bentuknya, kemudian dibantu dengan titik-titik yang khusus seperti titik maksimumnya berapa,
titik minimumnya berapa, titik belok, titik potong, dan seterusnya. Baru kemudian diperbaiki menjadi sketsa grafik yang lebih lengkap. Oke, sekian untuk video ini ya. Kita bertemu di synchronous meeting berikutnya.